Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sergina Sulahi dengan NIM 22331210065. Saya berasal dari kelas 3 2023, Pendidikan Pancasila Inggris. Sekarang saya akan mempresentasikan PPT bab 7 saya, bab akhir, yang berjudulkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Irfan, SPD MOR. Langsung saja. Pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang digabungkan para pakar untuk mengembangkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual based system yang dikemukakan oleh Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator values yang dikemukakan oleh Muladi, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Selanjutnya, ilmu dalam perspektif historis. Nah, aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalam terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama, sasaran yang dijadikan objek diketahui atau Gegenstand to Gegenstand. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode. Metode-metode tertentu tanpa mengenal titik inti. Nah, suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus mempertanyakannya. Yang ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus dipertanyakan. Yang keempat, jawaban-jawaban yang peroleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Ini semua dikemukakan oleh Koenso Wibisono dalam Dikti 2013. Selanjutnya, pengertian dan ciri-ciri ilmu. Menurut Van Malsen pada tahun 1985 mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang logis, koheren. Itu berarti ada sistem dalam penelitian atau metode maupun harus, yaitu susunan logis. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih. Yang ketiga, universitalis, ilmu pengetahuan. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua penelitian ilmiah yang bersangkutan. Yang keenam, progresivitas artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah dan sungguh-sungguh. Yang ketujuh, kritis. Yang keempat, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan dan kebersatuan antara ilmu dan praktis. Empat, pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu. Nah, ada beberapa jenis pilar. Yang pertama, pilar ontologi atau ontologi suatu selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Nah, ini mengandung dua aspek. Yang pertama aspek kuantitas dan yang kedua aspek kualitas. Nah, yang kedua pilar epistemologi atau epistemologi, yang pilar yang selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara mempelajari kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dan dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi.
Pengalaman epistologi dapat memberikan sumbangan bagi kita. Nah, yang pertama sarana legitimasi, yang kedua memberi kerangka acuan metodologis, yang ketiga mengembangkan keterampilan proses, yang keempat atau terakhir mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Nah, pilar yang ketiga adalah aksiologi atau axiology. Pilar ini selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis, moral, baik religius dalam setiap penemuan dan penerapan atau pengembangan ilmu. Nah, berikut pertanyaan-pertanyaan yang telah saya rangkum bersifat hots untuk bab 7. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya